Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan mengisi lintas AINews siang hari ini. Bersama saya, Kevin Pakan. Inilah lintas AINews siang selengkapnya. Pemirsa, reka ulang kasus tindak asusila yang menyeret Agus Buntung digelar polisi di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Reka ulang dilakukan di 3 lokasi yang berbeda. Tersangka kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Mataram, AG, dihadirkan polisi saat reka ulang adegan. Di tengah penjagaan ketat petugas, ia diminta memperagakan aksi pelecehan yang dilakukannya kepada korban. Dalam proses reka ulang ini, polisi juga melarang warga mendekat ke lokasi agar tidak mengganggu proses penyelidikan. Rekonstruksi dilakukan di 3 lokasi tempat kejadian, diawali dari Taman Udayana, homestay, dan terakhir di Islamic Center. Hadir, dari pengawas internal juga hadir, dari pengacara tersangka juga hadir. Rencana di Jaksa penuntut umum juga hadir. rencana di berapa titik? Ada 3 titik. Sebelumnya, AG, 21 tahun, seorang penyandang disabilitas, ditetapkan tersangka tindak asusila dan ditahan penyidik Polda NTB. Saat penyelidikan terungkap, korbannya mencapai 15 orang, 3 diantaranya masih di bawah umur. Dari Mataram NTB, Hari Kasidi, AINews melaporkan. Pemirsa, seorang ayah tega lecehkan anak kandungnya hingga hamil di Bekasi, Jawa Barat. Aksi bejat pelaku terungkap setelah korban dan temannya melapor ke Forum Anak. Pria berinisial JD berusia 46 tahun ditangkap anggota Polsek Sukatani karena melecehkan anak kandungnya sendiri. Ironisnya, korban yang kini baru duduk di kelas 1 SMK itu hamil 6 bulan akibat perbuatan pelaku. Aksi bejat pelaku terungkap setelah korban dan temannya melapor ke Forum Anak Kecamatan Sukatani yang kemudian meneruskannya ke polisi. Pelaku pun akhirnya ditangkap. Sering kita kunjungi ke rumah, sering kita datangi ke rumah, bahkan terakhir kemarin belum lama kita datangi oleh guru BK-nya, didatangi terkait kehadiran anak, seperti itu. Hingga kini polisi masih menyelidiki kasus ini, sementara korban mendapat pendampingan petugas Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, AINews melaporkan. Polisi menggerebek rumah mewah yang dijadikan tempat produksi narkoba di kawasan elit Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Hasilnya, polisi mengamankan beberapa dus yang diduga bahan pembuatan narkoba. Namun belum bisa dipastikan jenis narkoba apa yang diproduksi. Warga mengaku sempat curiga melihat rumah sering didatangi banyak orang dan menyebabkan kebisingan di sore hingga malam hari. Ada banyak motor juga. Dari itu yang saya tahu. Kaget sih. Saya lagi tidur tadi siang. Polisi masih menyelidiki jaringan narkoba pemilik pabrik narkoba ini, sementara sejumlah pelaku diduga kabur sebelum penggerebekan. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, AINews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, turut mendorong peningkatan dan penguatan ketahanan pangan nasional. BUMDes Desa Cikesi, Kecamatan Dharma Raja, mengoptimalkan budidaya ikan di lahan seluas 1 hektar. Kegiatan tersebut berkolaborasi dengan kelompok tani. Dalam upaya mendukung program ketahanan pangan dan makanan bergizi, Badan Usaha Milik Desa BUMDes Cikesi Blok Cibodas, Dusun Citembong Girang, Kecamatan Dharma Raja, Sumedang, Jawa Barat, terus mengoptimalkan budidaya ikan nila dan mas nirwana. Di lahan seluas 1 hektar, terdapat 18 kolam ikan yang diisi masing-masing mencapai 100.000 indukan maupun bibit larva. Program ini berkolaborasi dengan kelompok tani dan Ditjen Bina Pemerintahan Desa. Selain monitoring ketahanan pangan, BUMDes Cikesi
juga membagikan sertifikasi tanah gratis kepada 197 penerima. Ini kita juga di sini menuju ke ketahanan pangan juga, karena di sini juga banyak masyarakat yang mempunyai kolam di darat, terus diberdayakan ngambil benih dari sini, dibesarkan oleh masyarakat, dan nanti hasil. Alhamdulillah di Desa Cikesi disalurkan lewat pemberdayaan ikan dari mulai pembibitan sampai pembesaran. Kebetulan kita bisa menyuplai ke desa-desa tetangga ke depannya. Mudah-mudahan prosesnya berjalan lancar. Kedepannya, BUMDes Cikesi juga akan melakukan penanaman sayuran di sekitar kolam. Dengan ini, diharapkan bisa membantu program pemerintah dalam menyuplai makanan sehat untuk anak-anak sekolah. Dari Sumedang, Jawa Barat, Bebenva iNews melaporkan. Tangan lansia ditemukan warga dalam kondisi sakit di rumahnya di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Penemuan tersebut viral. Pasangan lansia saat ditemukan warga di bedeng kontrakannya dalam kondisi gemetar dan lemas di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Kondisi pasangan lansia membuat gempar warga sekitar dan memicu keprihatinan dari warganet. Petugas kemudian membawa pasangan lansia tersebut ke Rumah Sakit Siti Aisyah. Saat melihat kondisi pasangan lansia ini, keluarga pasien membantah menelantarkan kedua orang tuanya. Dia kejadian ini dilaknya, dia lari dari tempat saya, tepatnya di Bengkok, Warung Pojok, Dusun 1. Daerah tempat mana, saya. Daerah mana dia? Desa Warung Pojok. Warung Pojok itu Bengkulu, Curug. Kepayang istilahnya. Saat ini kondisi keduanya sudah mulai membaik. Dengan penanganan pihak dinas sosial, diharapkan keduanya mendapatkan bantuan untuk mereka hidup. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Sementara terpidana kasus penganiayaan Mario Dandi Satrio jalani sidang kasus dugaan pencabulan mantan pacarnya yang masih di bawah umur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang digelar secara tertutup. Meski berstatus terpidana kasus penganiayaan, Mario Dandi Satrio belum juga lepas dari persoalan hukum. Mario Dandi kembali dihadapkan persidangan kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur yang tak lain adalah mantan pacarnya berinisial AG, 16 tahun. Dalam sidang yang digelar secara tertutup di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu siang, AG dan terdakwa Mario Dandi dihadirkan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Usai persidangan, terdakwa Mario Dandi digiring ke ruang tahanan sebelum dibawa kembali ke Lapas Salemba, Jakarta Pusat. Mario Dandi, namun sidangnya dilakukan secara tertutup karena menyangkut perkara. Sebelumnya Mario Dandi Satrio, putra mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo, telah divonis 12 tahun penjara atas kasus penganiayaan berat terhadap DO tahun 2023 lalu. Kini Mario Dandi dilaporkan ke Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan pencabulan terhadap anak AG yang tak lain adalah mantan pacarnya. Dari Jakarta, Den Helmi Sajang Bakti. Hujan deras disertai angin kencang menyebabkan atap warga beterbangan di Banjarnegara, Jawa Tengah. Sementara cuaca buruk juga terjang perairan Pulau Masa Lembu, Sumeneb, Jawa Timur, menyebabkan kapal kargo tenggelam. Subhanallah. Atap rumah warga terbawa angin dan nyaris menimpa mobil saat hujan deras disertai angin kencang melanda desa Gumiwang, Banjarnegara. Bahkan beberapa pengendara motor dan mobil terpaksa menepikan kendaraannya untuk berteduh demi menghindari kecelakaan lalu lintas maupun dampak cuaca ekstrim. Meski tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, kerugian ditaksir mencapai 10 juta. BPBD Banjarnegara juga menghimbau warga lebih berhati-hati saat melintasi di jalur rawan bencana. Sebelum hujan turun, tadi kita dari rumah mau ke Banjar. Cuma di jembatan sana udah angin gede banget, pohon udah pada rubuh. Kita berhenti kan, takut ke bengkel. Pas di sini angin tambah gede lah, yang di sana itu atap warung makan itu sama rumah terbang semua.
Sementara di Desa Pondok Panjang, Kecamatan Cihara, Lebak, Banten, 3 pohon besar yang memiliki tinggi lebih dari 10 meter tumbang hingga menutup badan jalan. Petugas PLN berupaya memotong batang pohon yang juga menimpa kabel PLN. Akibat kejadian ini, arus listrik warga sempat dimatikan selama evakuasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Puluhan anak buah kapal kargo MV Bahtera Mega dievakuasi awak kapal yang melintas usai kapal mereka karam di perairan Pulau Karamian, Masa Lembu, Sumeneb, Jawa Timur. Kapal kargo MV Bahtera Mega karam saat dalam pelayaran dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menuju Tanjung Selor, Bulungan, Kalimantan Utara. Cuaca buruk dan gelombang tinggi menyulitkan tim SAR gabungan dalam pencarian nahkoda kapal yang masih hilang. Yang 20 sudah bisa diselamatkan, sedangkan yang 1 sampai saat ini belum ditemukan. Untuk kondisi para korban ya saat ini masih dalam kondisi shock untuk dilakukan perawatan oleh tenaga medis di sana. Para ABK kini dirawat tim medis di Pulau Keramian. Sementara petugas masih akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk proses evakuasi para korban menuju daratan. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Faris Purnama, iNews melaporkan. Buah minibus di Pasuruan, Jawa Timur tertabrak kereta api hingga terpental sejauh puluhan meter dan masuk ke parit. Diduga kecelakaan terjadi lantaran sopir minibus kurang hati-hati saat melintas. Minibus ini terperosok ke parit usai tertabrak kereta api di Desa Kedung Bako, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Rabu siang. Mobil dalam kondisi terbalik dan ringsek parah. Kecelakaan bermula saat mobil yang dikemudi Panuju Kusriantono, 50 tahun, warga Dampit, Kabupaten Malang tanpa penumpang, melintasi perlintasan kereta api dari arah barat menuju utara. Sang sopir diduga tidak berhati-hati sehingga mobil keluar dari jalur dan terperosok pada material batu rel kereta hingga mengalami macet di atas lintasan. Saat bersamaan melaju kereta api Sri Tanjung jurusan Jember, Surabaya. Tabrakan pun tak terhindarkan. Mobil terpental sejauh 20 meter. Beruntung sang sopir berhasil keluar dari mobil sebelum terjadi tabrakan. Mungkin salah jalan, nggak tahu arah sini mungkin orangnya ya. Jadi waktu nyebrang itu nggak lewat jalannya itu, terperosok dia itu. Akhirnya macet mobil itu. Mobil di tengah-tengah rel persis. Terus saya suruh keluar supirnya. Begitu dekat. Kasus kecelakaan ini kini ditangani pihak kepolisian dengan meminta keterangan warga yang berada di lokasi. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Ciaka Samudra, iNews melaporkan. Petugas Satreskrim Polres Sukabumi Kota menggerebek sebuah gudang yang dijadikan tempat pengoplosan LPG 3 kg bersubsidi di Kampung Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Saat digerebek, gudang dalam keadaan kosong dan hanya menemukan ratusan tabung gas LPG 3 kg dan 12 kg. Modusnya, para pelaku menggunakan alat suntik khusus untuk mengisi tabung gas LPG 12 kg dari gas LPG subsidi 3 kg. Tabung gas oplosan ini kemudian dijual dengan harga gas industri. Modus operandi adalah mereka dengan cara mengoplos atau menyuntikkan gas 3 kilo ke dalam gas industri yang berukuran 12 kilo. Untuk pelaku sendiri sudah melarikan diri. Ratusan tabung gas LPG kemudian dibawa ke Mako Polres Sukabumi Kota untuk dijadikan barang bukti. Sementara para pelaku yang melarikan diri kini dalam buruan polisi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Tiga rumah kontrakan ini hancur usai terjadinya ledakan gas melon di Jalan Anggrek, Pancoran Mas, Depok. Kerusakan juga terlihat hingga plafon dan atap rumah kontrakan. Bahkan akibat kejadian ini, 2 orang menderita luka bakar dan dievakuasi ke rumah sakit.
Salah satu penghuni kontrakan mengaku sebelum terjadi ledakan sempat mencium aroma gas yang diduga dari kebocoran selang regulator saat korban sedang memasak. Kayaknya mau masak ya, soalnya biasanya kalau siang dia masak. Tapi mungkin karena gasnya begitu, nggak tahu juga saya, terus dia kejadian langsung dibawa ke rumah sakit. Ada luka? Luka bakar? Iya, luka bakar. 2 orang. Yang punya rumah ini? Iya, yang itu. Garis polisi sudah dipasang di lokasi, sementara penghuni 2 rumah kontrakan lainnya harus mengungsi untuk sementara waktu di rumah tetangganya. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, menjelang Natal dan Tahun Baru. Harga bahan pokok kembali naik harga di sejumlah pasar di ibu kota. Kenaikan harga diantaranya terjadi pada komoditas minyak goreng hingga telur. Harga sejumlah bahan pokok terus mengalami kenaikan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Di Pasar Senen, Jakarta, harga minyak goreng kemasan premium rata-rata mengalami kenaikan sebesar 2 hingga 3.000 rupiah. Sementara harga minyak goreng subsidi pemerintah atau minyak kita yang semula memiliki harga eceran tertinggi Rp14.000, kini sudah melonjak di kisaran Rp17.000. Telur ayam juga mengalami kenaikan signifikan, menembus Rp30.000 per kilogram. Kenaikan harga minyak dan telur sudah terjadi 3 hari belakangan. Minyak dari 35 sekarang 38. Itu untuk yang minyak yang premium gitu ya. Kalau untuk yang minyak kita gitu ada nggak, Bang? Ada, cuma naik juga itu. Dari 15 sekarang ke 17. Selain minyak goreng dan telur, kenaikan juga menyasar pada bumbu dapur. Bawang merah dan putih harganya kini mencapai Rp45.000, sementara cabai merah mencapai Rp50.000. Adapun tomat melonjak hingga Rp22.000 per kilogram. Kenaikan harga bahan pokok ini tentu dikeluhkan pedagang maupun pembeli. Sejumlah warga terpaksa mengurangi jumlah pembelian agar kebutuhan tetap terpenuhi. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Sutrisno, iNews melaporkan. Pemirsa, viral video sawer bus di Jawa Timur untuk buka jalur. Dirlantas Polda Jatim berikan atensi khusus dan akan menindak tegas oknum yang melakukan ugal-ugalan. Aksi seorang pengemudi mobil yang memberikan saweran kepada sopir bus untuk membuka jalur viral di media sosial. Setelah menerima sejumlah uang, bus langsung tancap gas untuk membukakan jalur bagi pengendara lain di belakangnya. Dirlantas Polda Jatim menyatakan aksi ini menjadi salah satu fenomena baru di jalan raya. Tindakan menyawer bus untuk membuka jalan tak hanya membahayakan pelaku dan pengguna jalan lainnya, tetapi juga penumpang bus itu sendiri. Dirlantas Polda Jatim akan menindak tegas bagi oknum yang berkendara menyalahi aturan berlalu lintas. Karena berkendara dengan ugal-ugalan akan merugikan masyarakat, terlebih pengguna jalan lainnya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews siang hari ini. Berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Saya Kevin Pakan, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.